Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang PK, gitu, pendidikan kewarganegaraan. Kalau yang kemarin kita sudah bahas materi-materi ilmunya, sekarang kita bahas ke partisipasi masyarakat, kehidupan berpolitik. Ya, mari kita simak ya. Dalam sistem berpolitik. Oke, pengertiannya apa sih partisipasi politik itu ya? Menurut tokoh namanya Ram Mansur Bakti, partisipasi politik itu adalah kegiatan warga negara ya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kegiatan umum seperti menentukan pemimpin pemerintahan gitu ya. Jadi warga negara perlu atau turut berpartisipasi dalam kegiatan berpolitik di suatu negara. Seperti itu. Ciri-ciri dari partisipasi politik itu adalah yang pertama, kegiatan atau perilaku individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan kegiatan atau perilaku batiniah gitu ya. Jadi yang nyata. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan yang diarahkan untuk mempengaruhi pemerintahan selaku pembuat dan pelaksana keputusan publik politik gitu ya. Kegiatan yang berhasil ataupun yang tidak mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik itu ciri-ciri selanjutnya. Kegiatan yang mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung gitu. Yang kelima, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan baik melalui prosedur wajar atau yang tidak berupa kekerasan, seperti ikut memilih dalam pemilu, contohnya itu ya, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat. Bentuk dan jenis dari partisipasi politik gitu. Yang pertama berdasarkan konvensional dan berdasarkan non konvensional. Berarti ada dua macam ya. Kita lihat yang konvensional dulu. Konvensional itu berarti prosedur wajar. Kalau non konvensional berarti yang tidak wajar gitu ya. Yang pertama itu ada voting atau pemberian suara gitu. Kemudian yang kedua diskusi politik, ada kampanye dan memberi atau bergabung dalam kelompok kepentingan yang berhubungan politik. Yang terakhir adalah komunikasi individual dengan pejabat politik. Seperti itu. Ini adalah bentuk partisipasi politik secara wajar gitu. Biasanya seperti ini kalau yang wajar ya. Sedangkan kalau yang non konvensional atau yang tidak wajar itu adalah ada pengajuan kompetisi ya, berdemonstrasi, aksi ya, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik berupa terhadap harta benda, contohnya pengrusakan, pemboman ya, kebakaran gitu. Terus terhadap manusia tindak kekerasannya berupa penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi gitu ya. Sini oke. Jadi seperti itu yang kalau non konvensional, yang sebelumnya adalah konvensional. Di sini kita lihat ada partisipasi politik, piramida partisipasi politik. Yang pertama itu berarti yang paling ujung ya, itu perilaku menyimpang, biasa memberontak, pembunuh politik, teroris, bahkan pembajak. Kalau aktivis itu biasanya terdiri dari pejabat umum, pejabat parpol ya, dan lain-lain gitu. Kalau partisipan itu biasanya petugas kampanye, aktif dalam partai politik atau kelompok kepentingan ya, aktif dalam proyek-proyek sosial. Kalau penonton atau pengamat itu menghadiri rapat-rapat, anggota kelompok kepentingan bisa juga berusaha meyakinkan orang memberikan suara dalam pemilu gitu ya. Berarti kita juga termasuk bagian ini ya, mendiskusikan masalah politik, perhatian dalam perkembangan politik, itu masuk ke pengamat atau penonton. Kalau apoliticals ya, itu adalah orang apolis atau dia itu adalah orang yang tidak mau terlibat dalam kegiatan politik atau berhubungan dengan politik, itu dia nggak mau terlibat, itu namanya apolitical atau apolis. Contoh-contoh dari partisipasi politik kita lihat di sini ya. Ini tuh ada mahasiswa, kita lihat ya, sedang berdemonstrasi depan istana. Berarti ini adalah yang apa? Konvensional.
Ini juga dalam kampanye pemilu gitu ya, berarti konvensional juga. Kalau yang demonstrasi itu berarti non konvensional, maaf ya, yang non konvensional. Kalau ini adalah konvensional. Jenis-jenis partisipasi politik ya, kita lihat di situ ya, ada aktif, pasif, dan golput ya. Aktif itu berarti dia berorientasi pada proses output, input dalam kegiatan politik. Kalau pasif itu orientasinya hanya output ya, jadi nggak ikut dalam kegiatan gitu. Dalam arti hanya mentaati gitu ya, menerima, melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah gitu. Kalau golput atau kelompok apatis, mereka menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Itu adalah golongan-golongan golput. Selanjutnya, bentuk-bentuk partisipasi politik menurut tokoh namanya Mas'ud dan McAndrew ya. Dalam bukunya yang tahun 2000 halaman 225. Ada 3 ya. Oke, bisa lihat di sini dulu ya. Ada electoral activity, yaitu segala bentuk kegiatan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Kalau lobby itu berarti tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi atau menyangkut masalah tertentu, lobby gitu ya. Selanjutnya ada organizational activity. Jadi dia itu terlibat ya, keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial atau politik pun ya, apakah dia sebagai pemimpin, aktivis, atau hanya menjadi anggota biasa. Ini bentuk dari partisipasi politik. Selanjutnya nomor 4 ada contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung menjabat ya, menjadi pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang masih kecil di rumahnya. Terus violence, yaitu dengan cara kekerasan, yaitu mempengaruhi pemerintah dengan cara pengkacauan, pengerusakan, pokoknya berhubungan dengan hal-hal yang kekerasan seperti itu ya. Tujuan dari partisipasi politik itu yang pertama ya, memberikan kesempatan pada setiap warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan gitu ya, untuk mengontrol pemerintah yang akan terpilih. Yang kedua, sebagai alat untuk memilih pemimpin, berarti pemilu ya, dan mengapresiasikan eksistensi individu atau grup ya yang mempengaruhi pemerintah dengan jalan terlibat dalam politik. Selanjutnya, sebagai alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara-negara yang pemerintahnya otoriter, membantu meringankan beban pemerintah seperti terbukanya lapangan kerja baru sebagai pengawas jalannya voting atau pemberian suara yang dilakukan secara sukarela. Itu tujuannya ya. Nah, ini ada 5 soal yang perlu kamu jawab ya. Pengertian partisipasi politik di depan sudah ada ya. Itu pengertiannya adalah apa gitu. Atau boleh juga yang kamu cari menurut tokoh lain, boleh ya, asal kamu nanti tuliskan sumbernya dari mana. Usahakan jangan mengambil dari internet, di buku sudah ada, di buku cetak ya. Selanjutnya, jenis-jenis partisipasi politik salah satunya adalah partisipasi pasif. Nah, partisipasi pasif itu artinya apa? Gitu ya, tadi kan ada aktif, pasif, ada golput. Ya, yang pasif itu apa artinya? Gitu aja. Yang ketiga, tujuan dari partisipasi politik. Saya typo itu, maaf ya. Jadi, sebutkan 2 saja tujuan dari partisipasi politik. Yang nomor 4, bentuk partisipasi politik itu kan ada 2 konsep. Ya, ada konvensional, ada non konvensional, tipologi, maaf ya. Jika dalam masyarakat ya ikut dalam pemilihan umum ya, maka hal ini merupakan bentuk partisipasi politik apa? Partisipasi politik konvensional atau non konvensional gitu ya, tinggal sebutin apa. Nah, nomor 5 adalah sebutkan ciri-ciri partisipasi politik. Tadi ciri-cirinya ada beberapa ya, saya harap sih kamu sebutkan semuanya gitu. Nah, jadi ini yang perlu kamu
perlu kamu kerjakan, dan nantinya kirim ke WA via foto ya, foto jangan diketik ya, saya maunya foto. Kalau ketik bisa aja kamu kopas. Saya tahu karena anak-anak yang lain bisa jadi seperti itu. Tuh. Jika ada pertanyaan tentang materi ini, kamu bisa langsung WA saya, tanya, Kak, Bu, ini maksudnya apa gitu ya. Jadi jangan nggak ngerti ya, jangan nulis tapi nggak ngerti. Dan juga kalau misalkan ada saran atau kritik tentang video ini, kamu bisa langsung chat saya atau hubungi saya. Terima kasih semuanya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kamu bisa memahami apa yang saya jelaskan melalui video ini gitu. Oke, nanti PowerPoint-nya saya kirim di grup WA. Terima kasih semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.